Setelah saudara mempraktikkan ini, maka sehebat apapun ilmu dukun itu, mau dari aliran manapun, selama dia di jalan yang sesat, di jalan yang salah, maka dia akan hancur dan binasa dalam waktu secepat-cepatnya. Bisa 3 malam berturut-turut, bisa juga maksimalnya 7 malam berturut-turut. Nanti insya Allah saudara-saudara akan melihat hasilnya sendiri. Jadi bukan hanya kesembuhan dari pasien ini sendiri yang kita akan dapatkan, tapi sudah saya akan pastikan, siapapun pelakunya, sehebat apapun dukunnya, maka dia akan hancur binasa dengan kekuatan amalan ini. Tidak lebih dari 7 hari, maka dia akan binasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan tak kurang dari suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan seperti biasanya, sebelum Abagus dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita sampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun saja berada, pada kesempatan tema kali ini, satu buah keilmuan yang akan Abagus bahas adalah tentang satu buah keilmuan yang bisa, saya pastikan bisa untuk menghancurkan para pelaku kejahatan, dukun-dukun yang melakukan maksiat dan kejahatan dan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Nah, ini sangat menarik saudaraku. Untuk para dukun, silahkan kalian simak baik-baik audio dari Abagus yang Abagus sampaikan ini. Siapapun Anda yang masih belum mau bertobat, siapapun Anda yang masih selalu melakukan maksiat, menyantet orang, mengirim sihir, mengirim buhul kepada sama hamba Allah, maka saya yakinkan, siapapun yang mengamalkan ini, mengambil pengijazahan dari yang Abagus disampaikan saat ini, maka Anda siap-siap tanggung risikonya, maka Anda akan hancur binasa atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudaraku, mungkin saat ini ada di antara saudara kita di luar sana, mungkin bisa jadi saudaraku sendiri sedang mengalami gangguan gaib, ya. Bisa jadi itu disantet, diteluh, diguna-guna, ditenung, dan apapun itu namanya. Intinya kalau saat ini Anda sedang dizolimi oleh para pelaku kejahatan yang akan mencelakai Anda, yang akan menyengsarakan Anda, bahkan bisa jadi yang akan membunuh saudaraku, jangan tinggal diam, ya. Jangan tinggal diam. Abagus yakinkan dengan amalan metode yang sangat mudah ini, sudah Abagus yakinkan. Setelah saudara mempraktikkan ini, maka sehebat apapun ilmu dukun itu, mau dari aliran manapun, selama dia di jalan yang sesat, di jalan yang salah, maka dia akan hancur dan binasa dalam waktu secepat-cepatnya, ya. Jadi nggak usah lagi, ya, kita berobat ke sana ke sini hanya untuk menyembuhkan diri sendiri. Ini sudah tahu kita kadang dizolimi, disantet, diguna-guna oleh para dukun pelaku kejahatan. Malah kita berobatnya juga sama-sama ke dukun lagi. Ini kan salah kaprah. Padahal sama-sama kita ketahui, kita tercipta, terlahir, hidup, dan mati kita hanya Allah yang menentukan. Dan tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa melebihi dan menandingi di atas kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan itu dalam hati saudaraku. Jangan mau kena bujuk rayu dukun hanya karena, wah ini disantet, ini maharnya sekian ratus juta, ini sekian. Jangan, ya. Lakukan sendiri, nanti praktekkan sendiri nantinya setelah saudara-saudaraku mempraktekkan ilmu. Sangat simpel dan saya yakinkan sangat mudah dan cespleng.
Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah, akan ada lebih baiknya siapapun khususnya yang akan menggunakan amalan ini, mengambil pengijazahan langsung dari Abah Gusli ini. Sebagai penembus maharnya, Abah Gusli hanya minta khususnya bagi para pendatang baru yang bergabung di channel Jalan Surga ini untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, menekan tombol like dan share atau bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun, supaya nantinya amal yang sudah aku amalkan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi berkah dan lebih mustajab. Nah, itu caranya ya. Dan khusus untuk yang ingin berkonsultasi secara langsung via WhatsApp bisa. Itu sudah Abah tampilkan, nomor WhatsAppnya ada di bawah video. Di kolom deskripsi itu ada nomor WA Abah yang bisa dihubungi langsung. Tidak ada perantara, tidak ada asisten, tidak ada siapa-siapa. Insya Allah semuanya akan terkoneksi langsung dengan Abah Gusli. Dan ingat, satu hal yang perlu dicatat, Abah hanya melayani khusus yang memang berhajat serius atau sungguh-sungguh, bukan untuk main-main dan bukan untuk coba-coba. Karena di sini niat kita, nawa itu kita hanya beribadah, berbagi kebaikan, menolong sesama hamba Allah. Jika hanya untuk mempermainkan, hanya untuk iseng-iseng, mohon jangan untuk menghubungi ke nomor WA itu, ya. Karena pasti akan saya blokir, apalagi kalau macam-macam. Tapi kalau memang untuk beribadah, ada yang mau dikonsultasikan baik itu masalah penyakit, masalah santet, hutang piutang, masalah dagang, bisnis rumah tangga, silakan saja, dan sudah saya pastikan untuk konsultasinya semuanya gratis 100%, tidak berbayar. Nomornya bisa saudaraku ambil yang ada di bawah video ini. Silakan. Jadi saudaraku, untuk mempersingkat waktunya, amalannya sangat mudah. Siapapun, bisa jadi mungkin saat ini saudaraku, atau bisa jadi mungkin sahabat, tetangga, yang memang sudah dipastikan itu terkena santet, sihir, tenung, gendam atau guna-guna. Nah, itu bervariasi, banyak macam jenis. Ada yang dibuat lumpuh, ada yang dibuat kecelakaan, ada yang dibuat mati, dibuat sengsara, dimelaratkan, ditumbang dan sebagainya. Nah, setelah saudara mendengarkan ini, langkah pertama, ambil garam krosok ya. Garam krosok itu garam yang model dulu, seperti bukan seperti garam zaman sekarang. Di era modernisasi ini kan garamnya garam halus ya. Garam krosok itu garam yang kasar, dipakai pada zaman dulu. Itu bisa dicari nanti. Nah, itu siapkan 1 genggam. Kemudian siapkan lagi air 1 gayung. Nah, boleh memakai ember tapi gak usah banyak-banyak ya. Airnya satu ember itu cukup diisi dengan air 1 gayung. Kemudian garamnya 1 genggam. Dan jeruk nipisnya 1 biji. Kalau nggak ada jeruk nipis boleh diganti dengan jeruk purut. Nah, setelah itu ini dilakukan akan lebih bagus malam hari. Laksanakan dulu sholat hajat 2 rakaat. Ya, sholat hajat 2 rakaat. Setelah itu letakkan ember yang bersih tadi, kita bacakan dengan membaca amalan ini. Dibanyak seberapa? Nah, ini yang terpenting. Saudaraku harus perhatikan, yang sakit yang mau diobati ini umurnya berapa tahun? Contohnya umurnya 40 tahun, Mbah. Bacakan amalan pendek ini sebanyak 40 kali. Kalau sudah sepuh bagaimana, Abah? Umurnya katakanlah 60 tahun, bacakan 60 kali. Kalau umurnya 17 tahun, cukup bacakan 17 kali. Nah, itu jawabannya. Jadi garam tadi dimasukkan ke dalam air, di dalam ember yang sudah dikasih air 1 gayung. Kemudian jeruknya dibelah jadi 2, kemudian diperes, masukkan ke dalam ember tadi. Kemudian sesuaikan dengan umur si pasien atau yang sakit. Contohnya, si fulan ini umurnya 30 tahun, ya sudah baca sebanyak 30 kali di atas air itu. Diawali dengan pertama membaca bismillah, kemudian selanjutnya tidak lagi. Bismillahnya artinya cukup di permulaan atau di awal saja. Apa yang dibaca? Silahkan dicatat, disimak baik-baik, dan nanti saudaraku tinggal mempraktekannya ya. Bacanya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, kalau umurnya 17 tahun ya dibaca 17 kali.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kalau umurnya 17 tahun yang sakit dibacakan 17 kali. Kalau 30 tahun bacakan 30 kali. Kalau 20 tahun bacakan 20 kali dan seterusnya. Setelah itu dilakukan, tiup airnya sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu mandikan kepada yang sakit. Tengah malam gimana? Masa bodoh, terserah. Mandikan saja, siramkan. Kalau nggak cukup, bisa ditambah airnya setelah itu dipenuhi. Air 1 gayung tadi bisa dipenuhi, ditambah air 1 ember full. Nah, boleh 1 bak, boleh. Yang penting itu induknya sudah ada 1 gayung tadi. Mandikan tengah malam. Kemudian, saat cara memandikannya. Yang pertama, saudara-saudaraku harus membaca dulu Astaghfirullahaladzim, istighfar ya. Astaghfirullahaladzim, istighfar sebanyak 7 kali ya, membaca istighfar 7 kali. Itu baik yang mengobati dan yang diobati, sama-sama wajib membaca istighfar 7 kali. Kemudian yang mengobati membaca ayat kursi 3 kali, dan yang diobati juga harus membaca ayat kursi 3 kali. Kemudian mulai disiramkan dari ujung kepala sampai ujung kaki secara perlahan, disiramkan sedikit demi sedikit sambil sama-sama membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sampai selesai. Sudah. Itu lakukan. Biasanya dalam 1 kali praktek saja sudah akan terlihat reaksinya. Ini si pasien atau yang sakit ini bisa akan menjerit, menangis dan sebagainya. Kepanasan. Nah, tapi bisa diulang, bisa 3 malam berturut-turut, bisa juga maksimalnya 7 malam berturut-turut. Nanti insya Allah saudara-saudara akan melihat hasilnya sendiri. Jadi bukan hanya kesembuhan dari pasien ini sendiri yang kita akan dapatkan, tapi sudah saya akan pastikan, siapapun pelakunya, sehebat apapun dukunnya, maka dia akan hancur binasa dengan kekuatan amalan ini. Tidak lebih dari 7 hari, maka dia akan binasa. Ya, itu. Jadi baiklah kaum muslimin rahimatullah, sampai jelas surga dari rahmatullah Allah. Bagus dirasa cukupkan sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Silakan ini nanti dipraktekkan dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya jika dirasa ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dari lahir dan batin, karena pada hakikatnya kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah khilaf dari namanya khilaf dan salah, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan terima kasih, tak lupa bagus diucapkan bagi yang sudah menyimak, menonton video dan audio ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Di akhir kata bagus dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.